Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS Grogol. Saya percaya di saat kita menyaksikan ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa dapat jalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Karena Dia Tuhan, sumber pengharapan dan sumber kekuatan. Mari kita berseru, memandang Dia, memanggil Dia, rasakan hadirat-Nya. Yang menopangku
penyembuhku, pemulihku, kekuatanku Tuhan. Kaulah segalanya, Kau sumber kekuatanku. Kami berseru Tuhan, kami memandang hanya padamu Tuhan. Kami kuat bersamamu, Kaulah sumber segalanya Tuhan. Oh segalanya, haleluya. Ya ralabaya sanda ya ralamu, ralabaya sanda ya ralamu, ralabaya sanda ya ralamu, ralabaya sanda ya ralamu. Kau buka jalan, Kau buka jalan, buka jalanmu Tuhan. Kami percaya, sungguh kami percaya, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan iman, bahwa Tuhan Yesus yang sanggup, Dia Tuhan yang besar, membuka setiap jalan-jalan. Dia Tuhan penyembuh, Dia Tuhan pemulih, bahkan Dia Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kau buka jalan, Kau buka jalanmu.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Dunia sedang menghadapi badai pandemi virus corona ini. Dan dampaknya sudah kemana-mana, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga kepada masalah ekonomi. Oleh sebab itu, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar untuk menyikapi keadaan ini. Bagaimana kita mengatasi badai yang luar biasa ini dan kita memenangkannya. Saudara, ada sebuah buku novel karya Margate yang sangat terkenal. Judulnya adalah Badai Pasti Berlalu. Kita percaya memang badai itu pasti berlalu. Tapi persoalannya adalah apakah kita melalui badai itu dengan berkemenangan atau kita kalah? Apakah kita tenggelam di tengah laut? Apa kita sampai kepada pelabuhan dengan selamat? Itu persoalannya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar supaya kita melewati badai ini dengan berkemenangan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah tentang perjalanan Rasul Paulus. Dia berlayar di dalam kapal yang terkena badai, dan badai itu sangat luar biasa. Kisah ini sangat menegangkan karena taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, hari ini kita mempelajari tentang kisah ini yang saya kira relevan dengan keadaan kita sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan atau mempelajari daripada kisah perjalanan Paulus ini dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Di situ kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus mempunyai sikap seorang pemenang, sehingga akhirnya dia tidak kalah. Kisah ini happy ending, artinya kapal ini tidak tenggelam. Kapal ini selamat sampai kepada tujuan, mereka sampai ke darat, dan semua orang yang ada di kapal selamat. Nah, hari ini kita mau mempelajari tentang hal ini, bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan Rasul Paulus di dalam menghadapi badai yang luar biasa ini. Sebelumnya mari kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 15 sebagai ayat pertama kita. Di sini dikisahkan bagaimana kapal yang tadinya berlayar dengan tenang tiba-tiba diserang oleh badai. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 15. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Badai yang dahsyat sekonyong-konyong datang. Persis seperti yang kita alami, sekonyong-konyong dari kehidupan kita yang normal, tiba-tiba badai pandemi corona ini datang dengan sangat cepat, bahkan menghantam seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca kisah ini pun keadaan bukan semakin baik, keadaan Rasul Paulus dengan teman-temannya di dalam kapal itu semakin parah. Kenapa? Karena badai itu semakin menggelora begitu dahsyatnya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan di sini, mereka sampai membuang muatan kapal ke dalam laut. Karena apa? Karena sudah begitu dahsyatnya badai ini. Dan dikatakan juga matahari, bintang-bintang tidak kelihatan. Berarti cuaca begitu gelap, cuaca begitu menakutkan pada waktu itu. Nah, dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 44 berbunyi demikian. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Tapi puji Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah melewati pergumulan yang luar biasa, yaitu badai yang mengamuk secara luar biasa, tapi pada akhirnya 276 orang yang ada dalam kapal itu semua selamat. Firman Allah katakan, demikianlah mereka semua selamat
naik ke darat. Mereka sampai ke sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Malta. Nah, bagaimana sikap Paulus dalam menghadapi badai yang dahsyat ini, saudara-saudara? Ada 3 hal yang saya mau bagi kepada saudara-saudara pada hari ini. Yang pertama adalah dia mempunyai sikap yang tabah. Dia mempunyai sikap yang tabah. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22, Kisah Para Rasul 27 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Saya ulangi, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Jadi sikap pertama dari Rasul Paulus adalah tabah. Nah, hati yang tabah itu adalah hati yang kuat. Kita hari-hari ini perlu sekali memiliki hati yang kuat. Dalam badai pandemi ini, kalau kita nggak punya hati yang kuat, kita bisa ketakutan, kita bisa stres, kita bisa panik, saudara-saudara. Nah, hati yang kuat ini dalam bahasa Ibrani, itu bisa juga berarti hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi hati yang kuat itu bisa diartikan hati yang melekat kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dialah yang memiliki hati yang kuat. Oleh karena itu hari-hari ini marilah kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan agar kita bisa memiliki hati yang kuat. Dan puji Tuhan, orang yang memiliki hati yang kuat seperti Rasul Paulus, dia dapat memenangkan badai dalam kehidupannya. Ada sebuah firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian di mana mereka akan bertempur mengalahkan 31 raja-raja yang ada dalam tanah perjanjian, maka Tuhan ingin Yosua memiliki hati yang kuat lebih dulu. Betapa pentingnya memiliki hati yang kuat. Mengapa, saudaraku? Sebab Tuhan tahu kalau Yosua tidak memiliki hati yang kuat, dia pasti kalah dalam peperangan. Demikian juga hari ini, mari kita semua memiliki hati yang kuat, supaya kita bisa kuat di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah pada hari-hari ini. Memiliki hati yang kuat itu sangat penting. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang kuat, apa outputnya? Apa hasilnya daripada kita memiliki hati yang kuat? Ada 3. Yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang kuat, maka dia dapat mengatasi penderitaan atau kesulitan dalam kehidupannya. Kalau dia tidak memiliki hati yang kuat, dia nggak tahan, dia nggak akan kuat. Tapi kalau orang yang sudah memiliki hati yang kuat, dia akan sanggup untuk mengatasi, untuk mengendalikan situasi yang sulit dalam kehidupannya. Alkitab mengajarkan ada berbagai jenis penderitaan. Salah satunya adalah penderitaan oleh karena ujian dari Tuhan. Jadi ada penderitaan yang memang kita alami itu karena ujian daripada Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ada penderitaan karena ujian daripada Tuhan. Pandemi corona ini juga adalah ujian daripada Tuhan. Memang menyebabkan kita menderita. Tuhan yang akan menyelesaikan ujian ini. Makanya kita yakin bahwa ujian ini pasti selesai. Sekali lagi, Tuhan yang memulai ujian dan Tuhan pula yang akan mengakhiri ujian ini. Tuhan memang dapat mengizinkan iblis. Sebab ada orang-orang berkata bahwa di balik ini semua adalah iblis.
Memang Tuhan bisa mengizinkan iblis dalam menguji kita, tetapi tetap saja Tuhan yang bertanggung jawab atas ujian itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada memang penderitaan yang disebabkan karena ujian daripada Tuhan. Nah, kunci untuk menghadapi penderitaan, kesulitan dalam hidup kita adalah kita harus tetap percaya, saudara. Tetap percaya apa? Tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan tidak pernah jelek. Rencana Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu mari kita meresponinya dengan mengucap syukur senantiasa. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Yusuf mengerti kebenaran ini. Ketika dia berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti sekali tentang kebenaran ini. Oleh sebab itu dia tidak kecewa, dia tidak pahit hati, dia tidak mendendam kepada saudara-saudara kandungnya. Bahkan dia berkata bahwa saudara-saudara kandungnya itu Tuhan pakai, sehingga dia berada di Mesir dan dia bisa memelihara hidup satu bangsa yang besar ini. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti Yusuf, saudara-saudara. Hizkia juga berkata begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Oh, dia tidak menganggap penderitaan itu malapetaka, tapi dia lihat dari sisi yang positif. Dia berkata itu menjadi keselamatan bagiku. Rasul Paulus juga berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi semua anak-anak Tuhan diajar oleh Tuhan untuk mari kita bersyukur dalam menghadapi penderitaan atau segala kesulitan dalam kehidupan ini. Karena itu respon yang benar yang akan membuat kita berkemenangan. Ada sebuah kisah, saudara-saudara, ada sekelompok pria, mereka berlayar dan di tengah laut mereka diserang oleh badai. Cuaca begitu gelap sehingga mereka tidak bisa melihat dan mereka nggak bisa menentukan arah kapal. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada api. Nah, ketika mereka melihat ada api, maka mereka kemudian berlayar menuju kepada api itu. Ternyata mereka bisa tiba selamat sampai ke rumah mereka masing-masing. Nah, ketika mereka sampai di dermaga, mereka disambut oleh istri dan anak-anak mereka. Tetapi ada seorang istri menyambut suaminya dengan begitu sedih. Dia berkata, selamat datang suamiku, aku senang kamu kembali, tapi kita ada musibah karena rumah kita terbakar. Tetapi sang suami kemudian menghibur istrinya. Tidak apa-apa istriku, justru kami pada waktu di tengah laut, kami tidak bisa lihat apa-apa. Badai mengamuk begitu besar dan kami sudah putus asa sebenarnya. Tapi tiba-tiba kami melihat ada api. Itu yang membuat akhirnya kami bisa tiba dengan selamat. Nah, saudaraku, dari kisah ini kita belajar sesuatu. Tentu kebakaran merupakan satu malapetaka, satu musibah. Tapi justru karena ada sebuah rumah yang terbakar, ada api yang dilihat oleh para pria itu, sehingga mereka akhirnya bisa tiba di dermaga dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Hari ini juga saya boleh katakan bahwa pandemi corona ini adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyebabkan penderitaan, sesuatu yang menyengsarakan kita. Tapi mari kita sikapi dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Oleh karena itu tetaplah kita bersyukur dalam segala hal. Hal kedua, kalau kita memiliki hati yang kuat, saudara-saudara, maka kita juga dapat mengatasi kehilangan sesuatu. Hari-hari ini kita sudah banyak kehilangan. Kehilangan kebebasan keluar rumah, kehilangan berbagai macam kesempatan bertemu dengan teman-teman, kehilangan pekerjaan,
kehilangan keuntungan dalam bisnis, saudara. Ada yang kena kehilangan kesehatannya, bahkan mungkin juga ada yang kehilangan orang yang dikasihinya. Bagi para dokter dan tenaga medis di rumah sakit, mereka kehilangan untuk bertemu dengan keluarga. Saya mendengar kesaksian ada yang sebulan, ada yang sudah 2 bulan tidak berkesempatan untuk bertemu dengan keluarganya. Banyak kehilangan, saudara-saudaraku. Orang yang hatinya kuat, dia akan mampu untuk menghadapi semuanya ini dengan tabah, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, biarlah kita semua memiliki hati yang kuat pada hari-hari ini, saudara-saudara. Ayub pernah mengalami, bahkan dia kehilangan segala-galanya. Barangkali kita hanya kehilangan 1-2 hal, tapi Ayub pernah kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan 10 anak yang meninggal, dia kehilangan harta, dia juga kehilangan kesehatannya, bahkan dia kehilangan hubungan yang intim, yang harmonis, yang baik dengan istrinya, ketika istrinya bahkan menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Tapi kita belajar dari Ayub, dia seorang hamba Tuhan yang meresponi penderitaan, kesulitan yang besar dalam kehidupannya dengan benar. Dia tetap mengucap syukur. Dia tetap mengucap syukur dan akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Ada seorang petenis kulit hitam dari Amerika yang terkenal, Arthur Ashe. Tahun 1979, dia terkena serangan jantung yang mengharuskan dia mengalami bypass. Nah, saudara-saudaraku, dalam proses operasi itu, dia sempat harus menerima transfusi darah. Dan ternyata, saudaraku, ia terinfeksi dengan HIV melalui darah yang dia terima. Seorang penggemarnya menulis surat kepada dia, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit HIV ini?" Arthur Ashe adalah seorang anak Tuhan. Dia menjawab dengan bijaksana. Dia berkata begini, "Di dunia ini ada 5 juta orang yang bisa bermain tenis. Tetapi 500.000 yang kemudian punya kesempatan untuk menjadi pemain tenis. Dan dari 500.000 itu hanya 50.000 orang yang berkesempatan untuk datang ke arena untuk bertanding. Dan dari 50.000 orang itu hanya 5.000 orang yang bisa mengikuti turnamen-turnamen internasional. Dan hanya 50 orang dari sekian banyak orang itu yang berhasil untuk sampai ke Wimbledon. Wimbledon adalah turnamen tenis yang sangat terkenal. Dan hanya 4 orang daripada mereka yang mencapai semifinal. Dan hanya 2 orang di antara mereka yang mencapai final. Saya pernah mencapai final. Dan saya pada waktu itu menjadi juara. Dan pada waktu saya mengangkat trofi kejuaraan itu, saya tampil sebagai pemenang. Saya tidak pernah berkata pada waktu itu, atau bertanya kepada Tuhan pada waktu itu, "Mengapa saya, Tuhan? Mengapa bukan lawan saya saja yang menang?" Saya tidak pernah bertanya. Maka dia berkata, "Sekarang pun dalam kesulitan ini, saya pun tidak akan pernah bertanya, mengapa saya, Tuhan, yang harus terkena penyakit itu. Tapi satu hal yang saya yakini adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang saya puji, Tuhan yang saya sembah, adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan saya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini adalah anak Tuhan yang dewasa. Dia tetap bisa bersyukur, bukan tatkala berada di atas ketika dia menjadi seorang pemenang. Tapi dia juga bisa bersyukur tatkala dia ada di bawah ketika dia menderita penyakit. Dia tetap bersyukur karena memang Tuhan berkata, hendaklah kita mengucap syukur senantiasa. Sadar atau tidak, memang kita sebagai manusia seringkali hanya merasa pantas dapat yang baik-baik saja daripada Tuhan. Dapat keberkatan, dapat kesuksesan dan sebagainya. Jadi ketika kita menerima sebaliknya,
kita nggak siap. Dan seringkali kita mengeluh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau tidak adil. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini dalam pandemi Corona, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa dalam Tuhan. Kita tetap bisa belajar bersyukur dalam situasi apapun juga. Bahkan di saat tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk bersyukur, mari kita tetap bersyukur. Kalau ditanya apa alasannya kita bersyukur dalam pandemi Corona ini, tidak ada. Tetapi dikala tidak ada alasan, tidak ada dasar bersyukur, marilah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bersyukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik saudaraku, karakter Dia tidak pernah berubah. Kebaikannya, kesetiaannya, kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Itu yang membuat mari kita isi kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang berikut adalah hasil daripada kita memiliki hati yang kuat. Kalau Bapak Ibu memiliki hati yang kuat, hasil yang ketiga adalah kita dapat mengatasi segala perubahan dalam kehidupan ini dengan baik. Hari-hari ini dunia sedang berubah. Saya mau katakan saudaraku bahwa seandainya pandemi Corona ini akhirnya mulai menurun dan kemudian selesai, saya mau katakan dunia akan berubah, tidak sama lagi seperti sebelum adanya pandemi Corona. Karena tahukah saudaraku bahwa meskipun pandemi Corona ini sudah selesai, tapi dampak ekonominya tidak akan selesai secepat itu. Yang namanya krisis ekonomi tidak akan selesai secepat itu. Saya membaca sudah ada sekitar 80 negara yang sudah meminta bantuan kepada IMF karena terkena dampak ekonomi yang luar biasa di negara mereka masing-masing. Jadi ini satu masalah global yang tidak akan selesai dengan begitu saja. Perlu waktu untuk menyelesaikannya. Berarti dunia akan berubah. Tidak akan sama lagi seperti sebelum pandemi Corona ini. Demikian juga jangan pernah berpikir bahwa virus Corona itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tidak, saudaraku. Virus Corona itu akan tetap ada di dunia. Seperti virus-virus lainnya, seperti virus influenza, virus demam berdarah, dan virus-virus lainnya. Jadi perubahan akan ada dalam dunia ini. Dan kita anak-anak Tuhan ada di dalam dunia ini. Dan akan ada dua kelompok anak-anak Tuhan nanti. Karena memang saya percaya Tuhan sedang memurnikan anak-anak Tuhan. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Akan ada dua kelompok anak-anak Tuhan nanti. Yang pertama adalah kelompok anak-anak Tuhan yang murtad, yang tidak tahan, lalu meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah kelompok anak-anak Tuhan yang justru menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang justru menjadi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan mereka justru yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka justru yang akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan mereka juga yang akan mengalami kebangunan rohani yang merupakan janji Tuhan di akhir zaman ini. Yang kedua, saudaraku, sikap yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Kalau yang pertama tadi adalah tabah. Yang kedua adalah dia tidak takut. Dia tidak takut. Dia punya sifat yang pemberani, tidak takut. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata jangan takut itu sangat banyak dalam Alkitab. Tuhan pernah berkata jangan takut kepada Yosua, kepada Daud, kepada Musa, kepada Paulus, kepada Yeremia, dan sebagainya. Dan begitu banyak tokoh-tokoh yang menerima kata-kata Tuhan, jangan engkau takut,
Mengapa saudaraku? Karena ketakutan yang berlebihan itu menghancurkan hidup kita. Mereka tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kalau mereka hidup dalam ketakutan. Saudara-saudaraku, ketakutan itu melumpuhkan iman kita. Dan ketakutan itu akan membuat jiwa kita sakit. Jadi kalau orang yang jiwanya sakit, itu juga karena mereka diserang oleh ketakutan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan jangan lupa saudaraku, ketakutan itu menular. Jadi hari ini kita bukan hanya berhadapan dengan virus corona yang menular, tapi juga kita berhadapan dengan yang namanya ketakutan yang juga bisa menular. Di Alkitab ada cerita Goliat menantang orang Israel. Maka tiba-tiba semua orang Israel, termasuk raja, itu begitu ketakutan. Saudaraku lihat, ketakutan itu menyebar kemana-mana. Jadi dalam pandemi corona ini, mari kita harus punya sikap yang benar. Sikap ini penting sekali supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memenangkan badai kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana mengatasi rasa takut? Sekali lagi saya katakan bahwa takut dengan iman itu bertolak belakang. Jadi orang yang takut maka imannya pasti akan lemah. Sebaliknya kalau orang yang imannya kuat, maka dia akan mengalahkan ketakutan. Oleh sebab itu, hari ini tingkatkan iman kita, kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, dia akan melenyapkan ketakutan itu dengan sendirinya. Oleh sebab itu, hari-hari ini persekutuan dengan Tuhan sangat penting. Kita sedang ada banyak di rumah, mari kita pakai ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Di situ kita akan menyerap segala kekuatan daripada Tuhan. Di hadirat Tuhan ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, ada kasih karunia-Nya yang merupakan kekuatan yang kita butuhkan dalam kehidupan hari-hari ini. Kita bisa membaca firman, di rumah kita bisa mendengarkan firman, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Karena ingat, firman Tuhan yang berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saudara-saudaraku, kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, ketakutan itu bisa keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga dia kuat menghadapi badai dan dia selamat. Yang pertama tadi tabah, yang kedua dia tidak takut, dan yang ketiga adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Saya ulangi di sini, karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dia percaya kepada Tuhan. Itu sikap yang ketiga. Percaya artinya tidak ragu-ragu. Tidak setengah-setengah. Ya, percaya itu artinya penyerahan yang total kepada Tuhan. Itu yang membuat Rasul Paulus menang menghadapi badai. Sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang indah, saudara-saudara, yang perlu bahkan kita hafalkan ya. Ada 4 kata kerja di sini. Kalau sudah perhatikan, yaitu pertama percaya, kedua jangan bersandar, yang ketiga akui, dan yang keempat meluruskan. Kalau saya boleh jabarkan demikian, 3 kata kerja merupakan perintah, yaitu percaya, jangan bersandar, dan akui. Perintah yang harus kita lakukan.
Dan ada satu janji, yaitu kata kerja meluruskan. Itu janji Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan berkata begini, ya, pertama, Dia ingin kita percaya dengan segenap hati. Itu perintah Tuhan. Saudara dan saya harus percaya dengan segenap hati. Yang kedua, Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertian kita. Kalau kita mau menghadapi badai ini berkemenangan, jangan pakai pengertian kita, logika kita, kekuatan kita. Tapi pakai kekuatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan katakan di sini, akuilah Dia. Akuilah apa? Akuilah Tuhan sebagai sumber. Sumber apa? Hari ini saudara membutuhkan apa? Akui. Saudara sedang sakit, akui. Saya percaya Tuhan, Engkau sumber kesembuhan saya. Saudara sedang putus dalam pengharapan saudaraku, akui bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan saya. Mungkin saudaraku sedang merasa takut, akui bahwa Tuhan, Engkau sumber perlindungan dalam kehidupan saya. Jadi akuilah Tuhan. Dan yang keempat itu adalah berupa janji. Dikatakan Dia akan meluruskan jalan kita. Apa artinya meluruskan jalan kita? Artinya Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Haleluya. Dia akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah pada hari ini, ada yang sudah tidak tahan. Ada yang sudah merasa tidak kuat menghadapi badai pandemi corona ini. Hari ini saya memberi semangat kepada saudara untuk tetap kuat. Hari ini milikilah hati yang kuat. Datang kepada Tuhan hari ini, berdoa kepada Tuhan dan minta, Tuhan, saya butuh kasih karunia. Supaya dengan kasih karunia itu hati saya menjadi kuat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dengan hati yang kuat yang kita dapatkan daripada Tuhan, maka saya pastikan kita dapat melalui badai kehidupan ini yang meskipun tidak mudah, tapi kita akan memenangkannya. Dan kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari seorang Rasul Paulus yang juga pernah menghadapi badai yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan dia menang. Dia sampai ke darat dengan selamat bersama dengan seluruh yang ada di kapal itu. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk punya sikap seperti yang dimiliki oleh Paulus. Berikan kasih karunia-Mu kepada kami supaya kami mampu memilikinya. Kami memiliki hati yang kuat sehingga kami dapat mengatasi penderitaan, segala kesulitan, dan kami tidak kecewa. Kami tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Kami juga bisa mengatasi kehilangan sesuatu. Hari ini kami banyak kehilangan, tapi kalau kami punya hati yang kuat, kami tetap bisa bersuka cita, kami tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kami banyak kehilangan. Dan kami juga dapat mengatasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tuhan Yesus juga kami bisa memiliki sikap untuk tidak takut. Kami berani, kami punya iman yang kuat untuk menghadapi situasi ini. Dan juga kami punya sikap percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pegang kendali atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekali lagi hari ini Engkau menjamah umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Engkau yang menumpangkan tangan atas mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan yang berbeban berat biarlah Tuhan berikan kekuatan dan mereka dapat melewati dan memenangkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bukan hanya baik, tapi Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah perisai bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang memberikan kemenangan bagi kami.
badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Kaulah perisai kami
Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat saat ini Tuhan. Kami mau minta Tuhan Yesus saat ini kuasa-Mu Tuhan menudungi kami Tuhan. Ialah kami tahu Tuhan Yesus di bilangan 6 berkata, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Tuhan, kami saat ini mau berdoa Tuhan Yesus kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan para menteri semuanya Tuhan. Tuhan, Kau memberikan Tuhan Yesus kekuatan, Tuhan kesehatan kepada mereka semuanya, supaya mereka semua sekeluarga tidak terkena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami minta hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Tuhan tolong dengan luar biasa, sehingga Tuhan Yesus apapun dikerjakannya, apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau akan menyertainya senantiasa Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakannya Tuhan saat ini Tuhan Yesus, semua yang terlibat Tuhan, kesehatan, kesatuan Tuhan, seia sekata Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri kami semuanya Tuhan, untuk betul-betul Tuhan Yesus, perkara demi perkara yang dihadapi lewat COVID-19 ini, betul-betul Tuhan terselesaikannya dengan baik, karena ada hikmat-Mu yang datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan pemerintahan kami Tuhan Yesus betul-betul pemerintahan yang benar-benar Tuhan untuk melakukan setiap tugas mereka dengan baik, dan semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Tuhanlah yang akan memberkati pemerintahan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup menolong setiap apapun yang dihadapi oleh pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya dan memampukan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Memampukan mereka untuk mereka melakukan setiap tugas yang Kau percayakan kepada mereka masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pemerintahan kami yang ada, karena kami tahu di atas pemerintahan kami ada Engkau Tuhan Yesus. Bertata Tuhan, berkarya Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong. Saat ini kami berdoa untuk Menteri Kesehatan kami juga, Dokter Terawan. Tuhan juga tolong Tuhan Yesus, berikan kesehatan untuk seisi keluarganya Tuhan. Tuhan melindungi Tuhan, supaya dijauh daripada COVID-19 ini. Tuhan Kau berkati juga para dokter-dokter Tuhan, para Tuhan Yesus juru rawat Tuhan, suster-suster, para saat ini cleaning service Tuhan. Tuhan Yesus, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, baik satpam yang menjaganya Tuhan, Engkau juga akan menolong mereka, melindungi mereka, supaya mereka betul-betul dalam mereka bertugas Tuhan. Garis depan kami percaya ada perlindungan-Mu, ada pertolongan-Mu Tuhan Yesus, supaya semuanya diberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk pasien COVID juga Tuhan Yesus, yang terinfeksi Tuhan, baik yang sedang sakit. Kami berdoa Kau menolong mereka, Engkau sembuhkan mereka semuanya Tuhan. Kami hanya minta pertolongan daripada Engkau Tuhan. Kalau Kau izinkan terjadi Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus, virus COVID-19 ini Tuhan, kami hanya minta Tuhan Engkau lalui daripada bangsa Indonesia Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong. Tangan-Mu sendiri yang akan bekerja dan bertindak Tuhan. Biarlah benar-benar COVID-19 ini Tuhan tidak ada lagi di negeri kami Tuhan. Kami hanya minta pertolongan daripada Engkau Tuhan Yesus. Tolonglah negeri kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada yang meninggal Tuhan. Kami tahu satu jiwa itu berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas negeri Indonesia kami. Engkau tahu posisi negeri Indonesia kami saat ini Tuhan.
sedang menghadapi resesi lewat COVID-19 ini. Banyak Tuhan Yesus, pengusaha-pengusaha mengalami kebangkrutan Tuhan. Tapi kami hanya minta Tuhan Yesus saat ini, kasih karunia-Mu Tuhan, berkati Tuhan Yesus para pengusaha-pengusaha Tuhan saat ini, supaya kami tidak mau negeri kami mengalami resesi. Kami mau negeri kami diberkati dengan berlimpah-limpah yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus negeri kami Tuhan, dengan setiap saat ini yang ada di pemerintahan kami, baik di bidang masing-masing Tuhan, baik di bidang perdagangan, baik di bidang pertambangan, baik di bidang perkebunan, baik di saat ini Tuhan bagian perikanan. Biarlah Tuhan semuanya menghasilkan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sediakan tolong. Kami rindu negeri kami Indonesia menjadi negeri yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Mari saat ini Tuhan Yesus, setiap daripada rakyat mengerti untuk setiap himbauan yang diberikan kepada pemerintahan kami. Tetap stay di rumah Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Yesus mereka melanggar. Tapi Tuhan Yesus, tolong setiap daripada Tuhan rakyat Indonesia betul-betul Tuhan bisa memahami sebentar lagi Tuhan, untuk sama-sama Tuhan Yesus kami melihat Tuhan Yesus terjadi perkara-perkara yang besar lewat daripada selesai COVID-19 ini. Kami rindu Indonesia menjadi Indonesia yang baru. Kami rindu Tuhan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa Tuhan Yesus, supaya Tuhan segala aspek dipulihkannya Tuhan dengan cara-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau tolong berkati Tuhan setiap daripada kepala-kepala keluarga, para pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus, baik Tuhan pemimpin gereja, baik pemimpin Tuhan para ulama. Biarlah Tuhan biarlah para pemimpin-pemimpin ini Tuhan membawa inspirasi Tuhan Yesus kepada semua bawahannya Tuhan Yesus, supaya betul-betul semuanya Tuhan ada damai, ada sukacita Tuhan, ada ketenangan Tuhan. Kami merindukan Tuhan ada kesatuan yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus saat ini Tuhan saling membenci satu dengan yang lain, tapi saling menghargai, saling mendoakan, saling memberkati, saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu itu Tuhan Yesus, kasih yang memberikan contoh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Indonesia kami, Indonesia yang diberkati oleh Engkau, Indonesia yang siap ditolong oleh Engkau, Indonesia damai, Indonesia jaya, Indonesia sukses Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syafaat. Tuhan dengar doa-doa kami Tuhan. Amin. Masih dalam suasana kita sedang berjuang untuk mempertahankan diri atau melawan coronavirus disease 19 ini, atau kita hari-hari kenal dengan COVID-19 ini. Saat ini saya ingin membahas tentang satu term atau satu istilah yang sering kita dengar, yaitu tentang carrier. Diambil dari satu kata kerja bahasa Inggris yang carry, yang artinya adalah membawa. Lalu carrier tentu artinya adalah pembawa. Nah, siapa saja orang pembawa ini yang akhir-akhir ini sangat dicurigai ini yang membahayakan, yang membuat kita tidak bisa deteksi secara jelas akhirnya, karena dia memang sekedar pembawa. Dia mungkin tidak menimbulkan, dia sendiri tidak bergejala gitu ya, sehingga Menkes akhirnya sejak tanggal 27 Maret menambahkan satu golongan orang, yaitu orang tanpa gejala, di luar dari yang sudah digolongkan sebelumnya yang kita tahu yang bernama ODP atau orang dalam pemantauan, dan satu lagi adalah PDP, pasien dalam pemantauan. Jadi ada 3 golongan sekarang, adalah OTG, orang tanpa gejala, lalu
ODP, orang dalam pemantauan, satu lagi PDP, pasien dalam pemantauan. Kita akan bahas tentunya yang nomor satu ini yang erat sekali hubungannya dengan career ini. Dari orang yang career ini atau artinya pembawa ini, dia nggak sadar, nggak tahu sama sekali. Kalau dia tahu, dia berhubungan dengan seseorang, pernah kontak, atau dia ada dalam satu perjalanan atau tempat yang sedang terjangkit dan seterusnya, dia akan melapor dan dia akan hati-hati menemui orang lain. Tapi dia merasa dia sehat, dia merasa nggak ada hubungan di mana-mana, hubungan dengan orang-orang yang terjangkit, lalu tapi dia kemana-mana. Jadilah dimasukkan oleh Menkes sejak 27 Maret tadi sebagai orang tanpa gejala. Jadi career ini akan akhirnya dua macam. Si pembawa ini akhirnya kalau imun sistem dia rendah, dia akan dalam waktu 2-14 hari si career ini berubah menjadi orang dalam pengawasan. Atau kalau tambah berat kasusnya, gejalanya, dia menjadi sesak napas dan gejala semua makin berat, dia menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, sekarang jadi berarti dimulai dari career ini dulu. Orang yang cuma pembawa, jadi belum timbul gejala, lalu sampai akhirnya dia bergejala. Tergantung dari masa inkubasi yang dia alami. Jadi si pembawa ini bisa akhirnya karena satu fase di dalam masa inkubasi itu 2-14 hari tiba-tiba imun sistemnya makin turun, bisa di hari ke-7 dia akhirnya bergejala. Nah, waktu dia bergejala, ada gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek dan seterusnya, dia akhirnya masuk ke dalam ODP, orang dalam pengawasan. Sampai ada gejalanya berat, dia akan menjadi pasien dalam pengawasan. Ada lagi satu career yang cukup berbahaya akhirnya, karena career ini tahan terus. Jadi dia terus membawa virus ini. Terus sampai akhirnya dia sendiri karena nggak pernah ada gejala yang muncul sampai di hari ke-14, berarti selama sampai hari ke-14 itu dia ada di mana-mana. Dia berhubungan dengan banyak orang karena dia merasa dia sehat. Tidak ada gejala sama sekali. Dia bisa berhubungan dengan penjaga pintu tol, dia bisa berhubungan dengan misalnya ada orang minta-minta uang, anak kecil di pinggir jalan, lalu dia bermurah hati, dia kasih uang. Berarti kan si anak kecil itu tertular. Berarti kan juga si penjaga tol itu tertular oleh virus yang dia bawa. Sementara dia nggak apa-apa karena imun sistem dia bagus, tapi dia membawa. Nah, ini yang sedang membuat prihatin atau sedang membuat kita jadi harus makin berhati-hati dengan si career ini karena tidak ada gejala sama sekali dan dia merasa dia sehat, sehingga dia merasa bebas untuk pergi kemana-mana dan berhubungan dengan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita mulai mengerti sekarang mengapa isolasi itu tetap masih harus diberlakukan. Karena dengan isolasi itu kita tidak bisa menyebarkan ini, si career ini. Kalau kita career, kita nggak ada kesempatan atau nggak ada peluang atau sedikit peluang untuk menularkan kepada orang lain. Sementara kita lagi merasa nggak ada apa-apa pada kita. Dengan ada di rumah, dengan kita mengisolasi di rumah, misalnya nih ya, A gitu ya, si A. Lalu dia mau pergi ke rumah adiknya yang namanya C. Gitu ya. Nah, di tengah jalan dalam perjalanan si A ini, si pembawa ini mau ke rumah adiknya C, dia bertemu dengan orang yang namanya B. Entah itu anak di pinggir jalan tadi yang ketok-ketok pintu mobil yang untuk dia kasih uang, entah itu dia penjaga pintu tol, entah itu dia lagi mau isi angin di bannya yang kempes begitu. Nah, dalam perjalanan itu dia ketemu banyak sekali B, orang yang dia nggak kenal, tapi karena dia bawa itu virus, dia tularkan kepada orang itu. Akhirnya sampailah dia ke rumah adiknya C. Nah, adiknya jelas tertular. Kembali nanti tergantung, kalau adiknya imun sistemnya kuat ya dia nggak apa-apa. Tapi kalau imun rendah ya si C tertular. Dia sendiri akhirnya juga di masa inkubasi itu misalnya di hari ke-8 dia bergejala.
Jadi kita lihat sekarang dua ini sudah jatuh, A dan C. Lalu ada orang satu lagi yang adalah D. Yang D ini diam di rumah. Nah, karena dia diam di rumah, kesempatan dia untuk bertemu dengan B yang tadi kita lewatin, yang kita nggak tahu siapa, entah itu penjaga tol, entah itu pengisi angin ban kempes kita, entah itu anak-anak kecil di pinggir jalan yang kita kasih uang, entah siapa saja ada di tengah jalan yang kita temui. Nah, kalau si D ini diam di rumah, terus D ini nggak punya kesempatan untuk ketemu B. Tapi kalau si D ini nggak sabaran, tiba-tiba dia merasa dia harus keluar rumah, dia bisa ketemu dengan B lain yang tadi ditularkan tanpa sengaja oleh si pembawa tadi. Nah, akhirnya terjadilah sekarang infeksi makin bertambah. Jadi sekarang ada baiknya kenapa kita harus di rumah? Karena ada orang-orang tanpa gejala ini yang sebenarnya kita tidak sadari kalau dia sendiri lagi mengandung virus ini. Memang si pembawa ini tidak, karena imun sistemnya kuat, dia tidak apa-apa. Tetapi waktu dia tularkan kepada yang lain, dalam hal ini tadi si C gitu atau si B, bisa aja terjadi mereka berdua menjadi sakit. Nah, hari ini kita penting sekali mengerti ini, bahwa kita jangan terlalu bergembira dulu dan berkata saya dilindungi Tuhan, buktinya saya nggak ada gejala. Di tubuh saya bisa ada virus, tapi saya nggak apa-apa. Yang penting sistem saya kuat, iman saya kuat. Saya tidak apa-apa. Barangkali betul saudara tidak apa-apa, tapi saudara akan ketemu dengan B, saudara ketemu dengan C. Akhirnya saudara bisa menularkan itu. Jadi hari ini ada baiknya semua kita untuk mencegah ini adalah kita berdiam di rumah. Kalau terpaksa kita harus keluar, kita tidak dengan mudah untuk menjamah orang atau berhubungan dengan orang dalam jarak yang sangat dekat, tentu dengan jarak yang sudah diatur 1,5 meter, jangan dengan kontak erat untuk menghindari akibat dari kita si carrier ini yang membawa virus ini. Juga adalah dengan masker. Itu sebabnya marilah sebisa-bisa mungkin kita ikuti semua SOP, Standard Operating Procedure yang telah diatur oleh pemerintah kita dan oleh pimpinan-pimpinan saudara. Simak baik-baik dan jangan diabaikan. Kata firman Tuhan, biarlah kita beriman, tapi kata firman Tuhan, tambahkanlah pada imanmu knowledge. Jadi tidak sekedar iman, tapi knowledge. Karena kita sedang berhubungan dengan orang lain juga yang bisa menjadi korban akibat kita menularkan kepada mereka. Terima kasih, semoga ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan tentunya kita berdoa terus kepada Tuhan untuk meminta wisdom dan knowledge daripada Tuhan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Biarlah kita tidak menjadi binasa karena kita lack of knowledge. Mari kita berpengetahuan supaya kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sudah tiba pada akhir daripada ibadah online kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Saudara, mari memiliki iman yang kuat di tengah pandemi corona dengan membaca, merenungkan, mendeklarasikan, dan melakukan firman Tuhan. Dapatkan update rutin renungan harian di website gksfbc.org atau melalui Ibu Sinta di nomor tertera. Mari kita bersehati berdoa puasa selama 40 hari dari tanggal 22 April sampai 31 Mei 2020. Terutama agar terjadinya pemulihan bagi negeri kita Indonesia dari pandemi corona saat ini. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.